Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Bitcoin Update ini sekalian kita nge-review ya dari analisa kita sepanjang bulan April dan ekspektasi di bulan Mei seperti apa. Plus kita bakal ada pembahasan seputar fundamental dulu nih teman-teman sehubungan dengan data-data yang dirilis tadi malam. Sebenarnya menarik banget guys karena ini bisa banget untuk mengubah perspektifnya The Federal Reserve ya dalam hubungannya terkait dengan pangkas suku bunga di tahun 2025 ini. So before kita lebih lanjut, kita mau ngomongin sedikit nge-review analisis di bulan April. Jadi saya bakal bawa teman-teman ke Discord dulu. Ini sebenarnya adalah tanggal 1 April ya. Saya ada posting ini lewat daily to weekly outlook and sport opportunity untuk channel di Discord. So, Crypto Outlook di bulan April, sebenarnya ekspektasinya adalah melihat adanya potensi untuk closing di bulan April itu tetap dalam keadaan bullish. Pertimbangan saya adalah market mungkin udah nggak lagi ngerespon rumor dan news karena memang sudah pricing in ya. Kita udah lihat bahwa tarif itu udah ngasih diskon sepanjang bulan Februari dan karena closing Maret menunjukkan doji candle menjadi pendukung atas indikasi tersebut, dalam tanda kutip adanya potensi market itu bottoming. Sehingga pada April, market bisa saja cenderung react sebaliknya dan sudah terlanjur menerima atas efek samping dari tarif dari awal. Jadi pada saat itu konteksnya kita lagi ngomongin Liberation Day yang sebagaimana kita tahu Liberation Day adalah menjadi momen penting untuk pengumumannya Donald Trump berhubungan dengan tarif dan tepat seminggu setelahnya diumumkan kalau tarifnya di hold selama 90 hari. That's the good news dan itu juga menjadi trigger dari rally pada sepanjang bulan April. Ya memang kita udah expecting kalau di bulan April itu sebenarnya bisa closing dalam keadaan positif terutama karena average gain return monthly-nya itu adalah sekitar 12,03%. Dan memang kalau kita lihat secara historical ya BTC maupun S&P 500 cenderung memiliki performa yang bagus pada bulan April. So we did expect kalau di bulan April ya bisa dalam keadaan bullish gitu closingnya. Ya, salah satu yang jadi pertimbangan saya adalah adanya kemungkinan kita nge-fill fair value gap atau imbalance yang terbentuk pada perspektif time frame monthly. Dan setelah kita ngisi itu, setelah ada proses rebalancing, ekspektasinya adalah bisa rebound kembali. Jadi saya beberapa kali mengatakan ya di sini bahwa market sudah priced in untuk tarif gitu. Ini faktor pendukung. Saya post di tanggal 1 April and let's see the candle close pada bulan April ini. Apakah Bitcoin akan react dari area inefficiency ini dan close bullish. And I think per hari ini kita udah ngedapetin closingnya dalam keadaan bullish. I think I like the close candle pada Bitcoin yang dimana kita ngelihat bahwa dia udah memberikan kita validasi ya kalau sejauh ini Bitcoin ya bener-bener react dari area inefisiensinya gitu. Kita udah pernah ada pembahasan sama teman-teman juga bahwa Bitcoin itu seringkali merespek atau merespon area imbalance atau inefficiency yang terbentuk pada perspektif time frame besar. Seperti case-nya monthly di sini dan kamu bisa lihat ya every time inefficiency itu keisi, itu juga menjadi salah satu trigger dari rally candle di bulan berikutnya. Nah, kalau kita lihat saat ini inefisiensi terakhir itu terisi pada Agustus 2024, tepatnya pada saat momen kapitulasi diakibatkan oleh kenaikannya angka pengangguran di US menjadi 0,2%, ditambah yang lebih parahnya lagi adalah Jepang menaikkan suku bunga. Jadi ada istilah Japan carry trade atau Japan unwind carry trade, itu efek sampingnya ke belakang itu dirasakan oleh market pada per bulan Agustus. Nah, kabar baiknya guys, kalau kita lihat bulan April ini kita dalam keadaan closing bullish itu pun juga diiringi dengan kapitulasi. Kapitulasi yang diakibatkan oleh kepanikan pasar akibat pengumuman tarif pada saat Liberation Day. So at that time kalau kita lihat tepatnya pada tanggal 2 April pertama kali ya diumumkan, itu kan menyebabkan tekanan jual terjadi dan berlangsung cukup lama sekitar lebih kurang 5 hari sampai akhirnya ada pengumuman soal tarif dipertahankan untuk tidak dijalankan secara langsung. Efeknya adalah satu hari kita ngelihat Bitcoin naik recovery dengan sangat signifikan. Begitupun pada S&P 500, Nasdaq dan kawan-kawannya. Nah, yang kita dapatkan juga adalah menariknya before price benar-benar bisa respon positif, kita ngelihat dia nge-sweep dulu liquidity yang berasal dari low candle terbentuk pada bulan Maret 2025. Jadi kalau saya bawa balik ke time frame monthly, kamu bisa lihat bahwa sweep of liquidity itu bersifat hanya sementara dan kemudian langsung direspon positif oleh buyersnya Bitcoin sehingga Bitcoin bisa rebound kembali. Kira-kira seperti itu. Maka kalau bisa kita simpulkan,
closing sepanjang bulan April sangat baik sekali, memberikan performa yang cukup ideal, bahkan closing dalam keadaan plus 14,08% itu bisa menjadi sebuah indikasi juga bahwa Bitcoin probably benar-benar memvalidasi signal bottom yang kita temukan. At least dalam beberapa pekan lalu ya saya ada sempat bahas ya signal bottom atau bull trap ya. Saya ada beberapa kali kasih pandangan ke teman-teman. Dan selain itu juga kayak a moment before that, kayak 3 mingguan lalu saya juga udah ngomongin bottom is in for market. Ya at least the moment kita ngomongin soal a day before Trump tariff announcement, kalau teman-teman cek ya di video tersebut, kita udah ngomongin bahwa I don't think ya the momentum daripada Trump di sini ketika dia mengumumkan Liberation Day itu bakal bikin market lebih panik lagi gitu. Karena saya pikir pada kala itu ya kita udah tahu bahwa signifikannya itu udah terjadi sejak bulan Februari. Tekanan jual yang berlangsung ini udah lebih parah gitu. Dan itu semua udah karena para pelaku pasar mengantisipasi hal tersebut. Maka dari itu, kalau kita lihat dengan bulan April closingnya relatif positif, kemudian juga didukung oleh berita yang dipertahankan hold selama 90 hari, maka itu sebenarnya lebih dari cukup untuk kita mendapatkan validasi kalau Bitcoin itu masih ada kesempatan ruang untuk naik lebih tinggi. Walaupun demikian, kalian lihat ya, altcoins mungkin nggak semuanya kebagian gitu. Kita bisa lihat kalau total 3 ikut naik, tapi nggak sesignifikan yang seperti bagaimana yang kita harapkan. Namun, seperti yang kalian tahu, ini biasanya kan indikasi awal-awal. Ya, kita bukan ngomongin ini bull trap atau gimana gitu. Tapi biasanya memang umumnya indikasi awal ya kita harus ngeliat adanya reversal state dulu. Jadi begitu reversalnya udah terjadi, baru kemudian kita bisa follow up dengan konfirmasi. Nah, jadi kalau teman-teman nih seandainya udah aktif melakukan akumulasi dari bawah ya, saya pikir ini adalah kesempatan yang luar biasa ya. Jadi kalian bisa dapetin profit yang cukup oke. Dan harusnya I don't think ya we have any reason untuk buru-buru ya exit dari market per sekarang ini banget, unless kita ngelihat memang ada indikasi yang tidak sesuai atau sejalan dengan naratif yang kita pengen pertahanin. Nah, sekarang kita berbicara sedikit soal naratifnya. Apa aja nih yang perlu dipertahankan, apa yang perlu membuat kita menjadi lebih confident. Pertama teman-teman, untuk ngebahas tentang hal itu, kita akan ngomongin data kemarin. Oke? Data kemarin menunjukkan bahwa GDP US itu drop dari 2,4% ke minus 0,3% dalam 3 bulan terakhir, alias Januari, Februari, Maret. Itu berarti kondisinya cenderung mengalami pertumbuhan yang lambat, bahkan tidak ada pertumbuhan. Karena kita bisa lihat GDP-nya itu dalam keadaan minus. Ini udah kita cover di previous video update atau di previous live streaming. Kita ngomongin soal data supaya teman-teman punya pengetahuan kira-kira gimana sebenarnya reaction-nya yang baik dan benar. Nah, dengan data tersebut GDP, kita lihat bahwa efek samping dari data itu sebenarnya sudah bisa dibilang terasa di market sejak bulan Februari dan Maret. Makanya kalau kita ngelihat ada perlambatan, ya sewajarnya. Sebab apa? Sebab bisnisnya memang melambat. Kemudian dari overview, kalau kita lihat dari beberapa yang juga ikut terpengaruh, salah satu yang cukup volatile pada kala itu adalah retail sales-nya yang month over month itu sempat mengalami minus di sekitaran bulan Februari kalau saya nggak salah. Dan selain daripada itu, inflation-nya juga memang sudah menurun cukup jauh dan lompatannya tuh 0,4%. Artinya memang sewajarnya jika ada perlambatan ekonomi. Nah, beruntungnya unemployment rate masih di angka 4,2%. Dan kita baru dapat data atau update data terkait dengan pengangguran atau tenaga kerja itu di hari Jumat besok. Ya, non-farm payroll, unemployment rate. Ini bakal jadi faktor yang sangat-sangat penting di dalam perubahan statement dari si Jerome Powell atau Federal Reserve pada pertemuan minggu depan. Nah, kita harus ngomongin soal ini karena kalau kita berbicara soal statementnya sudah ada yang salah, guys. Artinya di sini, kalau kita lihat per bulan Maret dan juga per bulan Januari, The Fed itu kan sudah memberikan pernyataan ya bahwa economic activity dianggap sebagai masih economic yang solid, yang masih expand ya atau masih bertumbuh dalam keadaan solid. Walaupun demikian, labor market katanya kondisinya juga remain solid. Inflation remain somewhat elevated atau tetap tinggi. Unemployment rate has stabilized. Nah, stabilize ini, itu yang kalian perlu tahu adalah di angka kisaran 4,1 sampai 4,5%. Ya, lebih dari itu, baru dianggap unemployment rate itu berada dalam tanda kutip warning
ya, bahwa mereka harus intervention. Kira-kira begitu. Nah, yang saya harapkan berubah tidak di dua hal itu. Mungkin untuk unemployment rate kita nggak ngelihat ada perubahan signifikan. Kalau misalnya angkanya nggak sampai 4,5%, harusnya biasa-biasa aja ya. Kayak 4,2, 4,3 itu bahkan masih biasa-biasa aja. Tapi kalau udah 4,5 itu wajib dipertanyakan. Nah, the biggest concern untuk kita memastikan kalau sentimen dan naratif untuk market itu kembali mendapatkan booster adalah dari data GDP sebetulnya. Jadi kalau dari data GDP dan seandainya The Fed pada pertemuan nanti nih tanggal 6 sampai 7 Mei minggu depan dan dia mengubah statementnya. Oke, kita tidak berharap dia merubah suku bunganya gitu. Suku bunganya nggak apa-apa deh, lu pertahanin di 95%, maksudnya di 425, 450, it's fine gitu. I don't care gitu kan. Cuma yang jadi pertanyaan terbesar kita adalah bagaimana dengan bulan Juni? Akankah angka ini hanya stuck di 60-an% atau bisa melonjak bahkan sampai 70-80%? Karena jika demikian, artinya The Fed akan memberikan signal itu lewat meeting minggu depan. Dan meeting minggu depan, salah satu signal yang harus kita perhatikan adalah apakah dia akan mengubah statement ini. Ya, karena kalau kita lihat berdasarkan GDP-nya sudah tidak terlalu expand at a solid pace ya, jatuhnya udah tidak expand lagi nih. Berarti di sepanjang kuartal 1 Januari, Februari, Maret itu tidak ada expansion pada GDP-nya. Nah, tidak ada expansion itu hubungannya dengan apa? Nah, nggak semuanya dengan bisnis ya. Tapi kita perlu tahu karena komponennya untuk si GDP itu kan ada 4 teman-teman. PCE, personal consumption artinya daya beli. Kita sebut saja daya beli gitu ya. Kemudian government spending ya, GS, kita singkat aja GS. Kemudian ada investor atau investment ya, invest gitu ya. Dan satu lagi itu adalah net export import. Jadi kita bisa bilang ekspor, mungkin ekspor kurang import gitu ya. Ini dapat angkanya teman-teman. Nah, investment ini artinya bisnis. Government spending ini artinya belanja negara. Dan PCE itu artinya daya belinya. Nah, kalau misalkan investmentnya sendiri anjlok atau cenderung turun dari sisi PMI, bagaimana kita bisa mengatakan kalau mereka masih dalam keadaan solid pace? Artinya ini harus diganti. Per statement itu diganti sebenarnya udah lebih dari cukup untuk membuat kita meyakini kalau Fed itu siap mengintervensi. Dan by the time si Fed ini siap mengintervensi, ekspektasinya adalah di bulan Mei ini kita bisa dapetin closing mungkin yang relatif bullish juga. Mungkin mendekati average atau mungkin above the average. I think that's possible. Mengingat kondisinya kali ini itu berbeda dengan era-era yang mungkin katakanlah di tahun 2022 ya. Kalau misalnya teman-teman bilang gini, tapi Vin, GDP itu kan bisa menyebabkan US itu terancam memasuki resesi. Teman-teman harus mengerti kalau perlambatan ekonomi itu sudah terekam terlebih dahulu selama 3 bulan. Baru datanya keluar di bulan keempat. Nah, actually, kalaupun kita ngomongin resesi, yang mungkin udah hot dalam 3-4 bulan terakhir, itu udah bisa dibilang itulah menjadi salah satu penyebab market koreksi. Nah, lain ceritanya kalau misalkan seperti era 2022. Jadi misalnya teman-teman coba mencocokkan kayak cari tahu nih kapan sih pertama kali kita ngelihat kapan the last time GDP-nya US itu dalam keadaan minus lagi. Kalau kalian lihat ada momen saat dia COVID ya, Maret COVID crash itu yang menyebabkan GDP dia minus bahkan sampai minus 30%. Kemudian recovery 30% juga di kuartal 3-nya. Nah, pada 2022 kembali kita melihat di kuartal pertama kalau GDP-nya US itu turun sampai minus 1,4%. Setelah 3 kali revisi dapat angka minus 1,6%. That's the last time kita dapetin dia minus. Katakanlah kuartal 2, tapi karena kuartal 2 finalnya juga ya minus 0,6% nggak terlalu signifikan lah ya. Tapi intinya the moment dari 0,9% turun ke minus 1,4%, itu salah satu penyebabnya adalah ketika The Fed memutuskan melakukan QT. Oke, The Fed memutuskan melakukan QT, jadi para investor tuh udah siap-siap ikat pinggang, ibaratnya. Nah, suku bunganya dinaikin, balance sheet-nya dikurangin dengan skala yang luar biasa cepat. Kalau nggak salah $60 miliar pada kala itu. Nah, sekarang walaupun bisa dibilang minus 0,3%, ya mungkin efek jangka pendeknya terasa. Katakanlah ya, kalau kemarin seandainya kalian lihat, wah,
Bitcoin dump nih setelah data GDP. Siapa bilang gitu? Kalau buat saya ini bukan dump lah. Dump itu kalau misalnya dia turun lebih dari 5.000 lah minimal. Ini turun hanya 2.000, tapi kalau kalian zoom out, technically dia hanya consolidate di dalam internal structure-nya. Maka sebenarnya kalau buat saya nggak anggap itu sebagai dump, saya nggak anggap itu sebagai opportunity untuk melakukan sell short. Malah secara bias, saya masih sama. Dan saya believe kalau Bitcoin itu masih punya kesempatan untuk nanjak, apalagi dengan rilisnya data GDP semalam. Ya, secara jangka pendek bisa menciptakan kekhawatiran. Tapi teman-teman, kalau kalian lihat lagi dari data PCE-nya, nah PCE-nya berkata lain. Angkanya turun dari 3% ke 2,6%. It is quite good. Oke, dari 3% sekali lagi 3% turun ke 2,6%. And then 2,7% turun ke 2,3%. Kalau acuannya kita berdasarkan daripada Federal Reserve punya projection materials, kabar baiknya adalah PCE number itu sudah relatif di bawah daripada targetnya Fed di tahun ini. Oke. Kalau misalnya ada Fed mengatakan seperti ini, kita belum tahu efek tarif apakah akan kembali menyebabkan inflasi naik lagi. Oke, berarti kan hubungannya dengan tarif. Maka kita bisa mencari tahu sejauh mana tarif itu sedang mempengaruhi pasar. Seperti yang kita tahu teman-teman sekalian, recently atau lebih tepatnya tadi pagi saat Trump speak. So if you check the economic calendar, hari ini Trump tuh sebenarnya ngomong jam 7 pagi. Jamnya dia berubah-berubah, jadi kita nggak tahu pastilah. Namun, apa statementnya Trump? Clear banget dia bilang, there's a very good probability we reach a deal with China. So ini kan artinya bagus teman-teman ya. Nih tuh, we reach a deal with China, artinya US China very likely akan selesai masalah tarif pertarifan itu. Dan selain itu, kalau kita lihat lagi, ada lagi faktor positifnya guys, yaitu US and Ukraine itu menandatangani perjanjian atau agreement terkait dengan natural resources atau mineralnya Ukraine. Dan in return, US akan bantu Ukraine untuk maksudnya menjadi semacam penengah atau mediator agar perang Rusia dan Ukraine segera beres. Geopolitical tension menurun walaupun katanya Pakistan mau nyerang India atau India mau nyerang Pakistan, saya lupa teman-teman. Tapi geopolitical tension salah satunya itu sudah mereda, sudah ada deeskalasi. Itu pertama. Yang kedua soal US and China tarif atau dari tarif juga sama-sama mengalami proses deeskalasi. So that could be a very very good indication kalau ibaratnya seandainya si Jerome Powell somehow dia masih ngotot ngomongin soal tarif di saat kelihatannya justru tarif pentarifan ini sudah mulai ada ya indikasi akan segera berakhir atau proses negosiasi juga kelihatannya berjalan dengan baik terhadap negara-negara lain, maka sebenarnya itu bukan alasan terbesar. Alasan terbesar justru untuk mereka mempertimbangkan menjadikan ini angkanya berubah, sehingga kalau kita bilang ya tahun ini harusnya bukan 4 kali lagi ya, ada kemungkinan malah bisa jadi ya anggaplah ada kemungkinan malah bisa jadi 5 kali gitu. Karena kalau kalian lihat per bulan Oktober angkanya itu udah 43%. Nah di bulan Desember kita buka probabilitasnya deh ya teman-teman biar bisa lihat lebih detail. Nah kita cek comparison, kemudian kita buka di bulan Desember. Nah kamu cek. Tahu nggak yang menarik apa guys? Sejak seminggu terakhir nih, ini kan tadinya persentasenya di bawah. Ini sudah melonjak naik sekali. Angkanya jadi di kisaran, I don't know ya, ini di kisaran berapa persen nih. Nanti kita coba lihat ya. Tapi intinya ini dan ini ada kenaikan nih yang cukup signifikan tuh. Yang ini nih 1 pekan lalu tanggal 24 April. Per hari ini angkanya ini naik signifikan. Oke, ini untuk bulan Desember dipertahankan. Nah, pemangkasan hingga 1 kali lagi, artinya malah 5 kali, itu bertambah juga. Minggu lalu dari sini itu naik ke sini. Nah, seiring berjalannya waktu nanti, Juni sudah di red cut, kemudian pertemuan berikutnya di bulan September, Juli, Oktober, ini bisa meningkat lagi. Hingga nanti satu titik mungkin 50-50, atau bahkan lebih menariknya lagi, 50-50, tapi kita bisa bilang ini lebih tinggi daripada yang ini. At that time itu terjadi, market harusnya udah cenderung nanjak. Ya, market itu bukan ngelihat dari sekarang, market itu bukan ngelihat
begitu nanti situasinya seperti itu baru kemudian berubah, bukan ya, tapi kita akan melihat situasinya itu baru benar-benar price in ya, sama kayak tadi saya ceritakan ke teman-teman di bagian review yang untuk bulan April. Karena dari Februari kita udah ngerasain efek dari tarif, ya udah pricing in. Jadi jatuhnya untuk periode April kita mungkin udah nggak terlalu ngerasain. So that's the good news. Kita hanya butuh the Fed itu mengubah statement tadi, karena tanda kutip ya lu kan lihat GDP lu turun bro, bukan turun lagi, minus loh. Yakin lu bilang economic activity-nya masih growth atau expand dalam solid pace. Ngerti ya? Di part ini saya ngerasa bingung kalau misalnya dia masih mempertahankan argumentasinya seperti itu. Sehingga secara keseluruhan kalau kita lihat ini juga menjadi salah satu penyebab atau alasan ya, saya pikir dari ETF pun udah inflow terus lah dalam beberapa hari terakhir. Mungkin kemarin akhirnya minus, tapi I think it's a very good, simple reason kenapa kita bisa lihat dia minus. Ya, technically ada orang yang pasti ngeriak dari GDP. Mungkin ada yang kurang paham gitu. Kalau GDP itu efeknya sebenarnya sudah terasa dari kuartal pertama Januari, Februari, Maret. Ya, itu cuman merupakan summary atau kayak kesimpulan nih. Dalam 3 bulan terakhir, periode kuartal 1, ini sebenarnya pertumbuhan kita segini loh. Kira-kira begitu guys. Ya, maka dari itu, ekspektasi di bulan Mei gimana, Vin? Ya, langsung aja deh kesimpulan gitu kan. Well guys, here's the thing. Saya lihat dari dua sisi. The first one, obviously, kita ngelihat market konsolidasi dalam beberapa hari terakhir, itu kan bisa berarti merupakan build up, ya, build up momentum untuk persiapan dia breakout lagi, ya. Kalau kalian lihat terakhir per April itu pertengahan, kita konsolidasi 9 hari. At that time susah memang buat trading. Tapi teman-teman sekalian, selama kalian follow the bias yang saya udah selalu sampaikan ke teman-teman, bias kita tuh jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh. Lebih fokuslah kepada follow the structure. Oke, ini saya mau ngeklaim abal-abal dulu nih ya guys ya. Saya mau ngeklaim abal-abal dulu nih biar soalnya kita recently di grup lagi banyak ngerosting ya. Katanya adalah di luaran sana ya orang transaksinya nggak hit kok ya kan, tapi kemudian diklaim katanya cuan tuh. Mana tuh? Wah tuh ya, orang miss dia klaim cuan. Wah, cuak sih ya. Nah kita lanjut guys. Kalau saya mau klaim abal-abal, nih postingannya. Analisanya dari kapan? Udah lama. Oh udah dari live session ya. Kita ngomongin dari live session. Tuh, idea dari live session. Saya nunggu dengan sabar area Fibo 0,79. Kalau seandainya udah nggak dapat di range area tersebut, saya tidak eksekusi. Alasannya karena risk to reward tidak ideal. Even dia react di area OB. Ini before nih. Ya, before. Oke. Nah, ini before nih ya, before. Afternya gimana? Nah, afternya tuh. Time frame-nya samain ya. Sama-sama 15 menit. Nah, tuh kita lihat. Tuh 15 menit. Ya. No, ya. Tidak tipu-tipu guys ya. Before-nya ada. Kita post. Entry-nya jelas. Stop loss-nya jelas. Target profit-nya jelas. Dan kena ya kena gitu loh. TP ya TP. Gak ada tuh yang namanya orang nggak kena ordernya tapi tiba-tiba TP ya. Gila juga saya bilang nih. Tapi guys, kalau ditanya ambil nggak Vin? Enggak. Kan saya bilang sama teman-teman, per sekarang harga sudah rebound dan react perfectly dari area order block. I think I will delete the limit. Ya kata tapi saya akan pakai bias bullishnya untuk look for another opportunity. That's how we trade. Oke? Fair aja teman-teman, nggak kena ya nggak kena gitu. Nih contoh lain. Biar enak ya teman-teman sekalian ya bisa melihat, dan saya nggak mau teman-teman itu mudah dibohongi. Saya ngomong fair aja ya, itu dibohongi atau dibodohi ya, karena ntar kalian merasa bahwa iya cuan ya, padahal ya ntar kalau misalnya kalian paksa masuk nih ketika dia nggak dalam keadaan pullback dulu ke area yang lebih bagus, akhirnya kalian jadi terbiasa nge-chase the market. Begitu dia post, Anda langsung ikutin, langsung beli di situ. Kita kalau dia bilang siapa suruh FOMO, kan harusnya tunggu agak di bawah. Nah, di sini kesalahannya. Ya, ntar kalau misalkan udah jadi habit, susah teman-teman. Dan saya mau teman-teman viewers di YouTube channel Kevin Saili, at least you guys adalah orang-orang yang smart gitu. Fair, smart, dan tidak mau atau tidak mudah untuk dibodohi. Ya, saya ngomong fair aja. Mana nih? Saya lagi nyari guys ya, momen-momen kesedihan saya nih. Tuh. Saya ngomong kok fair. Ya, dari awal nih, before, oke, area entry jelas ya kan. Kemudian
dia nanjak, tuh, nggak kena loh, tipis loh. Tapi saya nggak ngeklaim, saya nggak bilang tuh berhasil ya setup gue, profit ya. Saya miss tipis, saya delete limit. And then beberapa hari setelahnya, boom, Zerebro. Naik 200%. Ya, tapi saya fair. Nggak kena ya nggak kena. Nggak ke entry ya nggak ke entry. Lu jangan tiba-tiba udah nggak ke entry nggak kena, terus tiba-tiba bilangnya klaim sesuai dengan yang kita minta ya, TP to the max ya, jangan seperti itu. Oke. Anyway guys ya, enough with the talk. Berbicara soal hal itu, maka kalau kita kembali lagi situasi di Bitcoin, saya hanya ingin menegaskan bahwa teman-teman, main fokusnya itu adalah follow the bias. So as long secara structure biasnya mendukung, secara structure, secara trend biasnya bullish, ya udah. Teman-teman just follow the bias gitu. Jangan terlalu banyak berpikir istilahnya ini kalau misalnya abis ini bakal jadi top terus dia turun dan bla 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 gimana ya? Apa gue short sekarang ya? Nah itu jadinya spekulasi. Kalau teman-teman ngerasa trading itu susah, itu mungkin karena terlalu banyak spekulasi. You can always use and follow the bias. That's all. That's all I can say. Ya, that's all I can say gitu. Fartcoin, kenapa saya entry long? Ya karena follow the bias dari Bitcoin. Coba ya. Wah, nggak mau ya. Saya pokoknya kalau bahasa kita nggak kambuan guys ya. Yang bener-bener before afternya ada ya kan. Ya kadang-kadang ya begitu deh ya kan. Yang before afternya wah ya pakai sulap-sulap magic ya, dipercaya. Saya juga bingung tuh. Fartcoin before, oke, tambahan lagi nih, oke, baby tuh, before after, dua-duanya di post before kok, tanggal 29 April 1821. Take a look what happened with baby. Nice performance, oke. Nice performance. Before-nya di sini, after-nya, ya ini kalau saya mau ngeklaim nih, ya berapa persen tuh? 23%. Easy money, bla 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 ya. Fartcoin gimana? Fartcoin 30 menit. Nah, tuh. Ya, walaupun kena stop loss break even, tapi kan nggak apa-apa. Boleh dong ngeklaim ya kan? 19%. Oke ya, bercanda teman-teman. Tapi ya saya terdorong aja untuk menyebarkan suara ya dalam tanda kutip supaya saya juga nggak mau teman-teman gampang percaya gitu loh. At least Anda harus tahu juga gimana proses setup itu terbentuk, gimana kalian memanfaatkan bias yang kalian lihat saat ini dan apa yang akan kalian coba cari setupnya. Biar itu punya bayangan, punya gambaran. Ya at least kasih tahu saya lah teman-teman yang mungkin ex-SAG atau mungkin still ISAG atau mungkin teman-teman yang belajar dari YouTube saya udah cukup lama. What did you get gitu loh selama nonton di YouTube saya? Apakah follow the market structure atau market structure is king itu adalah hal yang tepat? Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau kalian punya prinsip yang sama, ya udah, as long Bitcoin maintaining the structure dan dia still bullish, ya udah kita follow the bullish biasnya. Ya, namun demikian kita tetap tidak salah jika mengantisipasi adanya potensi diskon untuk Anda nambah barang. Oke? Karena saya meyakini market itu nggak bisa langsung tegak lurus juga. At some point pasti kita akan lihat adanya possibility dia bisa mengalami retracement atau koreksi. Dan at that time pertanyaannya adalah teman-teman punya conviction nggak untuk kamu start beli lagi atau kamu start akumulasi lagi. Jangan nanti ketika turun kamu menyuarakannya malah bull trap. Padahal secara sentimen, data yang kita punya dan juga berbagai hal yang kalau kita lihat kemungkinan kedepannya bisa terjadi itu mendukung. Kira-kira begitu. Oke, so guys, that's gonna be the update yang bisa saya share pada sore hari ini atau pada hari ini atau pada video kali ini. Happy holiday buat teman-teman semuanya. God bless buat kalian semua. Semoga cukup jelas dan terkait dengan proyeksi saya di bulan Mei gimana. Ya, intinya selama naratif tadi yang saya ceritakan ke teman-teman terrealisasi, terutama pada pertemuan Federal Reserve minggu depan, maka saya meyakini harusnya di bulan Mei kita juga bisa closing dalam keadaan positif atau bullish. Terlepas dari volatilitasnya ya. Jadi nanti tetap ada koreksi, mungkin tetap ada retracement, teman-teman, tapi tahu gitu loh, goal akhirnya atau finish line-nya tuh di mana kalian tahu. Kira-kira begitu. Oke, so God bless everybody and see you guys again in the next update. Happy long weekend and cheers guys. Bye-bye.